Kakak, apakah kakak tahu siapa aku? Jangan takut. Saya akan bertanggung jawab atas Anda. Kakak, apakah ini hadiah kedewasaan yang kakak berikan padaku? Aku sangat menyukainya. Saat kakak menyelamatkanku waktu itu, aku sudah tahu saat itu, aku pasti akan jatuh cinta padamu. Aku sudah menunggu kakak menyukaiku. Untungnya itu akhirnya menjadi kenyataan. Yan, datanglah ke akademi. Guru ingin bertemu denganmu mengenai sesuatu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kakak, tunggu aku kembali. Kau jalang kecil. Mengking muda tertua dari keluarga Meng. Jika aku masih perawan. Kesempatan bagus seperti ini, bagaimana mungkin ini giliranmu? The film was translated and narrated by M Media. Ketika Bei Xiangyu bangun, dia akan berpikir bahwa aku yang mendetoksifikasinya. Posisi Nyonya Bei akan menjadi milikku. Jangan sentuh aku. Xiaoyu, kau dibius tadi malam. Darah perawan dibutuhkan untuk mendetoksifikasimu. Aku rela melakukan apa saja. Xiaoyu, keluarga Bei dan keluarga Meng sudah lama bertunangan. Sekarang, aku sudah memberikan malam pertamaku padamu. Jangan seperti ini. Jangan khawatir. Saya akan bertanggung jawab atas Anda. Kakak, aku punya kabar baik untuk kuberitahukan padamu. Ini yang akan aku gunakan untuk kompetisi. Kemana kau pergi tadi malam? Mungkinkah aku tadi malam pergi tanpa pamit dan membuatnya marah? Aku tidak bermaksud begitu. Tadi pagi, guru memintaku pergi sementara untuk menyiapkan materi kompetisi. Lagi pula saat aku pergi. Xiaoyu, Mengking, adik kecil Yan, sungguh kebetulan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau adalah adik kecil yang diadopsi Xiaoyu. Kakak, Mengking, kenapa ada di sini? Teman sekelas Yan, izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku adalah tunangan Xiaoyu. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tunangan kakak? Xiaoyu, kakak, dia berbohong padaku kan? Anyan, jangan tidak sopan. Etika yang biasa kuajarkan padamu untuk memperlakukan tamu. Sudah kau lupakan semuanya. Tapi kakak jelas-jelas berjanji padaku tadi malam. Yan, adik kecilku tersayang, karena Xiaoyu mengadopsimu. Meskipun kalian berdua tidak sedara. Setelah kita menikah, aku juga akan memperlakukanmu sebagai adik kecilku sendiri. Tidak mungkin. Yan, aku benar-benar memperlakukanmu sebagai adik perempuanku. Mengapa kau memiliki begitu banyak permusuhan terhadapku? Xiaoyan minta maaf. Kakak, aku tidak mendorongnya. Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Kakak, semua hal yang kakak katakan tadi malam, apakah itu semua bohong? Kakak bilang akan bertanggung jawab padaku, tapi sekarang kakak. Aku minta maaf. Aku sudah. Cukup. Perjamuan akan segera dimulai. Ayo pergi. Xiaoyu, ada apa? Tidakkah kau ingin menjelaskan sesuatu padaku? Menjelaskan apa? Apakah kau pikir trik kecilmu tidak bisa kulihat? Mungkinkah Bei Xiangyu tahu bahwa tadi malam aku memberinya obat itu? Aku jelas menghancurkan semua bukti. Di mana tepatnya The letak film was kesalahannya? translated Lepaskan aku and dulu. narrated by M Media. Itu karena aku terlalu mencintaimu. Sehingga aku bertindak impulsif dan melakukan hal bodoh. Karena kau tahu itu adalah hal bodoh untuk dilakukan. Jangan lakukan lagi di masa depan. Aku mengerti. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan memprovokasi Anyan lagi di masa depan. Dia bukan seseorang yang bisa kau sentuh. Xiaoyu, dia melakukan ini hanya untuk membela Yan. Bei Xiangyu, aku sangat mencintaimu. Namun di matamu, masih hanya ada jalan kecil itu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kakak, apakah kakak tidak punya sedikit pun kasih sayang untukku?
Aku terlalu berhayal. Tuan muda keluarga Bir yang tinggi dan perkasa. Bagaimana mungkin dia menyukai seorang pengemis? Kamu siapa? Apa yang kamu coba lakukan? Lepaskan aku. Serahkan padaku. Apakah sedang merekam? Sudutnya sempurna. Aku pergi duluan. Jin Yang. Sekarang ingat. Tunggu saja. Anyan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih Senior Jin Yang. Kamu terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Tidak perlu, untuk luka ringan seperti ini, aku bisa mengatasinya sendiri setelah kembali. Xiaoyan, sejak saat pertama aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Bisakah kamu berhenti menolakku terus-menerus? Senior, aku sudah punya seseorang yang kusukai. Aku akan kembali sekarang. Kamu juga harus cepat pulang. Tidak apa aku akan mengantarmu. Ini sudah larut malam, dan tidak aman bagi seorang gadis sendirian. Anggap saja sebagai perhatian dari seorang senior biasa. Xiaoyan, bukankah ini tempat keluarga baik? Mengapa kamu membawaku ke sini? Kau berani menginap di luar semalaman kemarin, dan sekarang kau bahkan berani membawa pria liar yang tidak terhormat pulang. Xiaoyan, kenapa kau di sini? Tuan ketiga, senior khawatir bahwa akan berbahaya bagiku untuk pulang sendirian. Jadi dia mengantarku pulang. Kau memanggilku tuan ketiga di depannya. Apakah kau benar-benar tidak ingin dia tahu tentang hubungan di antara kita? Kemarilah. Tuan ketiga, siapa Anda bagi Anyan? Mengapa dia harus ikut dengan Anda? Kemarilah. Senior, terima kasih untuk hari ini. Anda harus kembali duluan. Kakak, Tuan ketiga, bahkan jika Anda menguasai Bicheng seorang diri, Anda tetap tidak bisa sembarangan memaksa orang lain untuk pulang bersama Anda, kan? Saya melakukan apapun yang saya mau. Urusan saya bukan urusan Anda. Bei Shangyu, Anyan adalah wanita yang saya cintai. Saya tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat Anda membawanya pulang. Bahkan jika saya menyinggung Anda, saya tidak akan ragu-ragu. Baiklah, coba saja. sakit. Adik kecil Xiaoyan. Meskipun hari ini adalah hari Valentine, meskipun kau berkencan dengan pacarmu, kau tidak seharusnya pulang terlalu larut. Kakakmu marah karena dia khawatir tentang keselamatanmu. Lihat, Nona Meng, apa yang Anda bicarakan? Senior dan saya tidak memiliki hubungan seperti itu. Xiaoyu, lihat dirimu. Kau sudah menakuti adik kecil Xiaoyan sampai dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya aku terlalu lunak padamu sebelumnya. Ayo pergi. Xiaoyu, Membuat masalah di depanku. kakak, bukan begitu. Aku diculik di sekolah hari ini. Senior kebetulan lewat dan menyelamatkanku. Apa? Kamu bahkan belajar berbohong demi dia, kan? The film was translated and Kakak, narrated aku benar-benar by tidak M berbohong Media. padamu. Mereka tiba-tiba menyeretku ke gang. Kakak, percayalah padaku. Aku minta maaf. Kakak salah menyalahkanmu. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ini salah kakak karena tidak melindungimu dengan baik. Bajingan-bajingan yang membulimu itu. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Kakak, apakah kakak benar-benar akan menikahi Nona Meng? Xiaoyan, aku harus bertanggung jawab atas dirinya. Tapi kakak juga jelas-jelas berjanji padaku bahwa kakak akan bertanggung jawab padaku. Xiaoyan, ada apa denganmu? Kakak, jangan khawatir. Semua ini adalah pilihanku sendiri. Kamu sangat membutuhkan pria, bukan ha? Kenapa dia begitu marah? Apakah karena dia takut Nona Meng akan cemburu jika mengetahuinya? Aku tahu tempatku. Aku tidak akan mengganggu kakak dan Nona Meng lagi. Aku membesarkanmu selama 10 tahun. Sekarang demi pria asing. Kamu ingin memutuskan hubungan denganku. Pria asing? Apakah kakak benar-benar tidak ingat apa yang terjadi kemarin? Aroma di tubuhnya. Kenapa begitu akrab? Tepatnya di mana kamu semalam? Kenapa dia masih berpura-pura tidak tahu
Apa-apa? Bicaralah. Siapapun yang kakak pikir aku bersamanya. Itulah dia. Apa? Baru saja merasakan yang pertama, dan kamu sudah tahu cara melindungi kekasih gelapmu, benarkah begitu? Bei Shangyu? Apakah kakak harus mempermalukanku seperti ini? Kakak, sebenarnya aku ini apa bagi kakak? Aku juga manusia. Aku juga punya perasaan. Sebaiknya, kamu segera singkirkan semua rencana kecilmu ini. Kali ini, aku bisa berpura-pura tidak melihatnya. Jika kau tidak bisa melakukannya sejak awal, lalu, mengapa kau memberiku janji? Dan kemudian menjatuhkanku lagi? Xiaoyan, sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kita tadi malam? Kenapa kamu ada di sini? Aku melihat kakak Xiaoyan pincang saat berjalan. Jadi saya membawa kotak pertolongan pertama. Ini hanya cedera ringan, tidak perlu. Kulit adalah wajah kedua seorang wanita. Jika kau mendapat bekas luka dari ini, pacar kecilmu akan patah hati. Nona, mengapa yang kau katakan? Aku tidak punya pacar. Baiklah, aku mengerti semuanya. Sangat wajar untuk berpacaran. Namun, kamu harus menjaga tubuhmu baik-baik. Jangan sembarangan memberikan keperawananmu. Xiaoyan, ini yang pertama kali. Jangan sampai ada yang kedua kalinya. Apakah sakit? Nona, mau engkau? Seharusnya sakit. Aku tahu tentang tadi malam. Ketika kamu naik keranjang Xiaoyu, hatiku sakit sama sakitnya. Xiaoyu sudah menjelaskannya padaku. Dia mabuk tadi malam. Jika aku tidak datang barusan, apakah kamu berencana untuk merayunya kedua kalinya? Apakah kamu sangat ingin menjadi simpanan? Tidak. Apakah kamu tahu apa yang Xiaoyu katakan tentangmu? Dia berkata, seorang pengemis yang dia pungut. Berani naik keranjangnya. Dia merasa jijik. Hanya dengan melihatmu sekarang. Sangat jijik. The film Ini was adalah kencan buta translated and yang Xiaoyu narrated sendiri by carikan M. untukmu. Kamu sangat pintar. Kamu seharusnya mengerti maksudnya, kan? Kamu tidak pulang semalam. Karena kamu berkencan dengan pria asing. Apakah kamu sangat membutuhkan pria? Kakak, aku sudah menyukaimu selama 10 tahun, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa di hatimu, aku sangat tidak berharga. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tuan ketiga sebentar lagi akan hujan. Dan hari mulai gelap. Bagaimana jika Nona Anyan menghadapi bahaya? Sekarang setelah dia memutuskan untuk meninggalkan keluarga Bei, biarkan dia menderita sedikit di luar. Benar Tuan ketiga, mengenai penculikan Nona Anyan, orang-orang itu sudah ditemukan. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Tuan ketiga, kami salah. Tuan ketiga, Apa gunanya mempertahankan kalian semua di sekitar sini? saya salah Tuan ketiga. Saya katakan, saya sudah menceritakan semuanya kepada Anda. Seorang wanita memberi saya 2 juta untuk menculik seorang gadis bernama Anyan dan menyuruh kami mengambil foto-foto yang memalukan dirinya dan menjualnya ke media gosip untuk merusak reputasinya. Saya tahu saya salah Tuan ketiga. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi Tuan ketiga. Tuan ketiga, pembayaran memang sudah dilakukan 3 hari yang lalu. Tapi rekeningnya berada di luar negeri. Kami belum bisa melacak identitasnya The film untuk was saat ini. translated Tuan ketiga, saya and sudah mengatakan narrated semua by yang saya tahu. M-Media. Tolong lepaskan saya. Ketika kau menyentuhnya, tidakkah kau pernah berpikir, ini akan berakhir seperti ini hari ini? Tuan ketiga. Xiaoyu, aku sengaja membawakan sebotol untukmu dari kilang anggur Lafai tahun 82. Ayo dan cicipi. Mengapa kamu berdarah, Xiaoyu? Kamu terluka. Baru saja berurusan dengan beberapa sampah hari ini. Itu darah mereka. Mungkinkah Enyan benar-benar tertangkap di ranjang bersama Bei Xiangyu dan Xiaoyu karena marah besar? Membunuh orang-orang itu. Bagus dia membunuh mereka. Menyelamatkanku dari kesulitan harus melakukannya sendiri. Untuk membereskan kekacauan. Xiaoyu, jangan marah pada adik kecil kita Xiaoyan. Dia masih muda. Dan berpikiran sederhana. Jika dia melakukan hal seperti itu, dia pasti telah ditipu oleh orang lain. Xiaoyu, apakah aku salah?
Nona Meng, masalah yang Tuan ketiga tangani tadi adalah tentang para preman yang menculik Nona Anyan. Preman. Itu adalah aku. Aku salah. Aku pikir itu karena Xiaoyan melakukan kesalahan yang membuatmu marah. Di masa depan, jangan berspekulasi tentang pikiranku. Kakak Yao, aku sempat dibutakan oleh keserakahan dan mengirim orang untuk menculik Yan, Bi Xiangyu sebentar lagi. Akan tahu tentang aku, cepat selamatkan aku. King jangan khawatir. Aku akan mengatur agar mereka segera pergi ke luar negeri, melarikan diri ke tempat yang bahkan Bei Xiangyu tidak akan pernah bisa temukan. Tidak. Orang hidup tidak sandal orang mati. King kamu. Kakak Yao, kita tumbuh bersama di panti asuhan. Aku selalu menganggapmu sebagai saudara kandungku sendiri. Apa kau benar-benar akan melihat aku mati di depan matamu? Baiklah King. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Tuan ketiga, sistem pemantauan Hotel Xingyan sudah diperbaiki sekali setengah bulan yang lalu. Tapi kebetulan sekali pada hari Anda check-in, sistem itu mengalami kerusakan. Semua ini terlihat terlalu kebetulan bagiku. Tampaknya tangan beberapa orang sudah menjangkau terlalu jauh. Lanjutkan penyelidikan. Aku ingin melihat di dunia ini berapa banyak nyawa yang dimiliki oleh mereka yang berkomplot melawanku. Ya. Di mana Anyan? Apakah dia sudah kembali? Tuan ketiga, karena Anda begitu mengkhawatirkan Nona Anyan, mengapa Anda tidak menjemputnya sendiri? Maksud saya adalah, Nona Anyan sekarang sudah tahu bahwa dia salah. Jika Anda secara pribadi pergi menjemputnya, dia pasti akan mengakui kesalahannya. Aku menjemputnya, bukan untuk membuatnya tunduk, tapi karena aku takut dia akan menghadapi bahaya dan menggangguku. Mengerti? Ya. Bawahan Anda mengerti. Dia demam. Anyan. 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 Kakak. Kakak, apakah itu kamu kakak? Tuan ketiga, kondisi Nona Anyan disebabkan oleh tekanan emosional, ditambah dengan kehujanan, yang menyebabkan demam tinggi. Saya akan memberinya suntikan, dan meresepkan beberapa obat. Dia akan lebih baik besok. Tekanan emosional, hanya karena aku tidak mengizinkannya bertemu pacar mudanya itu. Sakit. Tidakkah kau dengar dia bilang sakit? Keluarga Bi menghabiskan begitu banyak uang untuk membesarkanmu, dan begini caramu membalasku. Keluar. Xiaoyu, itu tidak terhindarkan bahwa suntikan akan terasa sakit, tapi hanya dengan cara ini yang bisa membuat Yan lebih cepat sembuh. Biarkan aku yang merawat Yan, adik perempuanku ya. Keluar. Kau kembali dulu. Keluar. Kakak, jangan tinggalkan aku. Kamu bilang kamu akan bertanggung jawab atas diriku. Anyan. Kakak ada di sini. Kakak tidak akan meninggalkanmu. Kakak. Xiaoyan, kenapa aku selalu merasa kau memiliki aura yang akrab? King, di mana kamu King? Tuan muda, saya akan mencari di sana. Mengapa kau membawanya keluar? Mengapa kau tidak mendengarkanku? Mengwansih. Sekarang King hilang. Dan kau bilang kau menyesal. Apa gunanya mengatakan maaf? Xiangyu pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Pergilah. Nona Meng, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa melihat bahwa itu aku? Kau begitu terkejut. Yan, kau benar-benar tidak tahu malu. Tidur dengan saudara kandungmu sendiri. Dan sekarang kau masih memegang foto semacam ini untuk mengenangnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu sekarang adalah tunangan kakakku. Kamu belum menjadi nyonya keluarga B. Apa hakmu untuk membuang barang-barangku sembarangan? Yan, apa kau belum mengerti? Entah itu kencan buta, atau memutuskan hubungan denganmu. Itu semua adalah niat tuan ketiga. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu hubunganmu dengan kakak lagi. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Tentu saja aku tidak khawatir bahwa Xiaoyu akan tergoda olehmu. Bagaimanapun kau hanyalah pengemis.
Hanya aku yang pantas untuk Xiao Yu. Kau demam sepanjang hari kemarin. Aku awalnya ingin datang dan menjengukmu, tapi Xiao Yu menempel padaku sepanjang malam. Nah, lihatlah. Sejujurnya, dia juga mengatakan bahwa orang sepertimu tidak akan mati. Jadi, semua yang terjadi tadi malam, hanyalah aku yang bermimpi. Cek ini. Anggap saja sebagai bayaran untukmu. Jika aku jati kau, aku pasti sudah terlalu malu untuk hidup sejak lama. Nona Anyang, mau kemana selarut ini? Bukan urusanmu. Berjalan keluar dengan agresif untuk bisa membuatnya marah seperti ini. Itu hanya mungkin Nona Anyang. Nona Anyang, bagaimana kalau saya antar Anda? Jika aku berjalan ke persimpangan, aku bisa naik taksi. Asisten Su. Kurasa kamu sudah lupa siapa bosmu yang sebenarnya. Jalankan. Nona Anyang, silakan masuk mobil. Tidak perlu, aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku datang menjemputmu, karena aku takut jika sesuatu terjadi padamu di tempat bayi. Aku tidak akan bisa menghindari tanggung jawab. Aku masih ada rapat yang harus dihadiri. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Masuk ke mobil. Terima kasih Tuan Ketiga, karena telah mengantarku pulang. Nona Anyang, apakah Anda perlu saya antar ke atas? Ini hanyalah beberapa pakaian, ini tidak berat. Kalau begitu aku akan naik sekarang. Dibesarkan selama 10 tahun, dia dibesarkan menjadi sedikit rapuh. Setelah berkencan, dia kini kembali menjadi keadaan yang penakut dan pengecut ini. Cari 2 orang untuk mengawasinya. The Aku film perlu was tahu segalanya. translated and narrated Ya, Tuan by Ketiga. M Media. Karena Anda begitu khawatir. Nona Anyang, mengapa Anda membiarkannya pergi? Si kecil itu tidak patuh. Dia tidak tahu luasnya langit dan bumi. Cukup baik baginya untuk menderita dan menanggung kesulitan di luar. Masuk ke mobil. Kakak, tahukah kamu? Aku sudah mengandung darah dagingmu. Anda hamil. Benarkah? Aku sudah punya anak. Ya, sudah 6 minggu. Dan janin berkembang dengan sangat sehat. Aku ingin mempertahankan anak ini. Karena kamu menolak mengakuinya, aku tidak akan memaksamu. Anggap saja anak ini hadiah terbaik yang pernah kamu berikan padaku. Senior aku cukup gugup tentang kompetisi ini, juga gambar ini. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Bagaimana menurutmu? Jalan kecil ini benar-benar berhasil menggat. Senior Jingyang, hari ini aku harus benar-benar memberinya pelajaran. Huan, Yan membulimu. Jalan kecil ini mengandalkan sedikit penampilannya. Menggait tuan muda Gu, dia bahkan mengambil kesempatan untuk mematahkan kedua lengan kami. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Aku punya cara. Guru Li, ini adalah gambar desain kompetisiku. Desainnya sangat baru, semoga berhasil dalam kompetisi. Aku mengerti. Terima kasih Guru Li. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Kau melakukan pekerjaan yang hebat. Jabatan profesor perguruan tinggi tahun ini adalah milikmu. Terima kasih Nona Yu. Dia pengemis bau. Mengapa dia pantas mendapatkan bakat desain sebaik itu? Tapi aku tetap harus berterima kasih padanya karena telah membantu kompetisi ini. Aku harus membuat gebrakan. Kakak, aku akan segera bisa sebagai seorang desainer berdiri di panggung kompetisi. Andai saja kamu ada di sini juga. Xiaoyan, jangan gugup. Konsep desain Anda adalah yang paling cocok untuk tema kompetisi. Semoga berhasil dalam kompetisi. Terima kasih senior. Kalau begitu saya akan pergi dan mulai sibuk dulu. Dunia ini sempit sekali. Yuhuan, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan lagi? Kau merayu tuan muda keluarga Gu dan merayu senior Jingyangku pada saat yang sama. Kau murahan sekali. Tatapan macam apa itu? Beraninya kau melakukannya dan tidak membiarkan orang membicarakannya. Semuanya datang dan lihat. Primadona kampus Universitas Cekita sedang dipelihara oleh seseorang. Dia paling suka melayani pria. Siapa yang tidak keberatan? Dia tidak menolak siapapun. Dia terlihat cantik karena kau orang seperti ini.
yang tidak mau bekerja keras, dan hanya ingin mengambil jalan pintas. Itu hanyalah kemerosotan standar moral. Minta maaf, kau tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Yan, aku rasa kau masih hidup dalam mimpi. Kau jalang kecil, kau berani memukulku. Aku memberimu kesempatan, karena kamu sendiri menolak untuk meminta maaf. Maka aku akan mendapatkan kembali keadilan untuk diriku sendiri. Hari ini tuan muda keluargaku tidak ada di sini. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus tentang apa aturannya. Berhenti. Xiao Anyang, kamu baik-baik saja. Terima kasih Tuan Gu, aku baik-baik saja. Tuan muda Gu, apa yang kau lakukan di sini? Aku dengar seseorang menindas pacarku. Aku datang ke sini secara khusus untuk melihat siapa yang begitu buta. Mustahil Yan dia. Tidak punya ayah atau ibu? Bagaimana mungkin dia pacarmu? Kata-kataku Gu Sijue. Bukan untuk kamu pertanyakan. Tuan Gu, mengapa kamu mengatakan aku adalah pacarmu? Karena hanya dengan cara ini, apa yang mereka katakan, rumor-rumor The itu film was akan runtuh translated tanpa serangan. and Tapi kita narrated jelas, by M baru Media. bertemu 2 kali. Mengapa kamu sangat membantuku? Karena aku menyukaimu. Anyan, mengapa kamu begitu menolak? Mungkinkah kamu sudah punya seseorang yang kamu suka? Jangan takut. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Anyan, kakakku sudah punya tunangan. Apa bedanya kau dengan simpanan? Tidak, Itu bagus. apa yang bagus? Yang bagus adalah, aku bisa secara resmi mengejarmu sekarang. Tuan muda Gu, Yan yang menyerang lebih dulu barusan. Semua orang melihatnya, bahkan jika dia pacarmu. Apakah kau ingin memutarbalikkan benar dan salah di depan semua orang? Aku di sini bukan untuk menegakkan keadilan. Aku di sini untuk mendukung pacarku. Tuan muda Gu, saya bisa membuktikan bahwa mereka memfitnah Nona Anyang. Mereka pasti cemburu Nona Anyang karena memiliki pacar yang begitu baik. Betapa jahatnya. Mereka benar-benar berani menyebarkan rumor. Orang-orang ini harus diberi pelajaran yang bagus. Sepertinya terakhir kali, tidak cukup bagimu untuk mengambil pelajaran. Tuan muda Gu, kami tahu kami salah. Tuan muda Gu, tolong ampuni kami kali ini. Yan, kami sungguh tidak bermaksud. Karena kamu meminta maaf, kamu harus memiliki sikap meminta maaf. Yan, kami salah. Kami salah. Maafkan aku. Bangun. Karena kau sudah meminta maaf, maka biarkan masalah ini selesai. Tapi aku ingin memberitahumu satu hal. Jangan pernah berniat untuk menyakiti orang lain. Jika tidak, kau hanya akan menanggung akibatnya. Ya, kami mengerti. Sekarang setelah kamu mengerti, cepat pergi dari sini. Xiao Anyan. Aku menyelamatkanmu lagi. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Terima kasih. Tuan Gu, Kamu hanya akan menggunakan ucapan terima kasih untuk mengusirku. Atau, menikahlah denganku. Tuan ketiga ada di sini. Tuan muda Gu, kamu benar-benar sedang bersemangat. Kakak ketiga. Jika kamu datang sedikit lebih lambat, Xiao Anyang akan. Dia menerima lamaranku. Benarkah? Itu benar-benar mengejutkanku. tidak kakak. Kakak ketiga, Tuan Gu dan aku hanyalah teman biasa. Aku tidak pernah menyangka Tuan muda Gu dan Yan memiliki hubungan yang begitu baik. Aku benar-benar bahagia untuk kalian berdua. Ketika kalian menikah, jangan lupa mengundang Xiao Yu dan aku. Nona Mang benar-benar punya selera humor. Ketika kamu bertunangan, aku pasti akan memberikan ucapan selamatku dengan hadiah mewah. Kalau begitu terima kasih sebelumnya Tuan muda Gu. Kompetisi akan segera dimulai. Mohon permisi. Xiao Yu datang hari ini khusus untuk menonton kompetisiku. Dia sebenarnya lebih gugup daripada aku. Kalau begitu aku akan pergi menemaninya sekarang. Xiao Yu, tunggu aku. Kakak, kau bilang kau ingin menyaksikan sendiri. Aku menjadi seorang desainer. Tapi sekarang, kau datang ke sini demi wanita lain. Ada apa? Aku baik-baik saja. Mungkin aku hanya terlalu gugup. Kalau begitu aku akan pergi. Bersiap untuk kompetisi sekarang. Permisi Nyonya, maafkan saya Nona. Aku tidak melihat. Maafkan saya Nona, saya minta maaf. Saya akan meminta seseorang membawakan Anda gaun lain. Saya akan mengantar Anda ke ruang tunggu dulu. Terima kasih Tuan Gu. Tuan ketiga. Xiao Yu tanganmu.
Xiaoyu. Tuan Gu. Tuan Gu, apakah itu Anda? Kakak, kenapa kau di sini? Kenapa bukan dia? Kamu terdengar cukup kecewa. Sejauh mana hubungan kalian berdua sudah berkembang? Apa? Pada hari ulang tahunmu, apakah kamu bersamanya? Apakah kau ingin aku mengatakannya? Atau tidak? Jika kau tidak ingin mengakui hubungan kita, maka katakan saja padaku, secara langsung, tidak perlu bertele-tele. Sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Anyan, The film was translated and narrated by M Media. kau setuju untuk menungguku membawakan pakaian itu? Katakan padaku. Jika pacarmu tahu, aku berada di ruang gantimu. Apa yang akan dia pikirkan? Bei Shangyu, apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Kamu akan segera tahu, bukan? Anyan, apakah kau di dalam? Jika seseorang melihat kita, aku benar-benar tidak akan bisa menghilangkan reputasi sebagai simpanan. Kakak, apakah kau benar-benar harus mempermalukanku seperti ini? Anyan, Apa hebatnya Gu Shijul yang membuatnya sangat menyukainya? Anyan, aku masuk. Tuan Gu, aku hanya sedang berganti pakaian, tidak bisa menerima panggilan. Syukurlah kau baik-baik saja. Aku meninggalkan pakaian itu di sini. Aku akan keluar sekarang. Baiklah, terima kasih Tuan Gu. Kita adalah kakak dan adik. Kakak, tolong jangan lakukan ini. Meskipun kita adalah kakak dan adik. Tapi kita tidak saudara. Kenapa dia bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa? Bei Shangyu, aku bukan mainan yang bisa kau panggil atau singkirkan sesuka hati. Aku juga punya harga diri. Maafkan aku, Anyan. Aku kakakmu kehilangan ketenangan. Karena kau sudah memutuskan untuk bersama Nona Meng, maka kau harus memperlakukannya dengan baik. Kakak, jika kau tahu bahwa aku mengandung anakmu, apakah kau masih akan memperlakukanku dengan penghinaan seperti ini? Xiaoyan, mengapa setiap kali aku menghadapimu, aku kehilangan semua rasionalitasku? Jika malam itu adalah kamu, alangkah indahnya itu. Anyan, mengapa Anda sebelumnya pulang bersama Bei Shangyu? Dan sekarang Anda bahkan. Apa sebenarnya hubungan Anda dengannya? Yang hadir di sini, salam untuk semuanya. Selamat datang semuanya di Piala Hongxiu, sayembara desain busana. Tempat, kalau begitu aku akan pergi. Bersiap untuk kompetisi sekarang. Semoga berhasil, jangan gugup. Xiaoyu, kalau begitu aku akan pergi bersiap-siap. Yan, hari ini kami telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Yan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau berhasil menggat Tuan Muda Gu, kau menjadi istimewa. Kau hanyalah seorang simpanan. Kau akan dibuang cepat atau lambat. Juri hari ini adalah pendiri Meng Haute Couture, Meng Wanxin. Meng Qing adalah putrinya yang hilang selama bertahun-tahun dan baru-baru ini ditemukan. Dengan dia di sini, apakah kau pikir kau masih bisa meraih tempat pertama? Jika kau tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku menyarankanmu untuk segera mundur dari kompetisi. Kau seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Bagaimanapun kau berada di peringkat terakhir dan kau tertahan selama 5 tahun. Sebelum kompetisi resmi dimulai, izinkan saya dengan hormat memperkenalkan kepada semua orang juri yang diundang secara khusus dalam kompetisi ini. Dari Meng Haute Couture, pendiri Nona Meng Wanxin. Pertama-tama, mari kita sambut desainer Meng Qing untuk mempresentasikan karyanya. Para juri yang terhormat, ini adalah karya yang kuikut sertakan bulan baru. Gaya keseluruhannya adalah romantisisme sambil mempertahankan keanggunan. Ini juga mempertahankan kepolosan dan romansa seorang gadis. Kuharap semua orang menyukainya. Terima kasih. Nona Meng Qing, benar-benar layak menjadi putri Direktur Meng.
Sungguh patut dicemburui. Selamat Direktur Meng. Di masa depan Meng Haute Couture akan memiliki penerus. Kalian berdua juri terlalu banyak memberi pujian. Cing, saya pikir kamu masih perlu memantapkan dasar-dasarmu sedikit lagi. Mengapa padahal aku jelas-jelas sudah bekerja sangat keras. Kau masih belum puas. Aku mengerti. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, mari kita sambut desainer Yu Huan untuk mempresentasikan karyanya. Ann Yan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Halo semuanya, saya Yu Huan. Karya yang saya masukkan diberi nama Gelombang Mengejutkan. The film was translated and narrated by Desainnya. M-Media. Bagaimana bisa persis sama dengan milikku? Bisakah Anda menguraikan karya ini dan menjelaskan konsep Anda? Konsep desain untuk Gelombang Mengejutkan adalah integrasi budaya Tiongkok dan Barat, menggabungkan elemen Tiongkok ke dalam desain gaun Barat. Dengan cara ini, tidak hanya menonjolkan inklusivitas budaya Tiongkok, tetapi juga mempertahankan rasa vitalitas tanpa kehilangan keanggunannya. Oleh karena itu, saya yakin kita harus membiarkan elemen Tiongkok mendunia. Baiklah, teruslah berkarya dengan baik. Terima kasih Nona Meng. Direktur Main, bukankah sebelumnya kamu sangat tertarik pada karya ini? Mengapa kamu terlihat sedikit kecewa sekarang? Ketika saya melihat draftnya, saya pikir anak ini memiliki bakat luar biasa. Tapi hari ini, setelah mendengarkan penjelasannya, saya benar-benar tidak dapat menemukan rasa hormat apapun di matanya. Oleh karena itu, saya mempertahankan sikap yang hati-hati. Selanjutnya, mari kita sambut desainer Ann Yan untuk mempresentasikan karyanya. Ann Yan, katakan padaku seseorang yang memiliki riwayat plagiarisme. Bukankah mereka akan dikeluarkan dari industri desain? Mengapa kau berulang kali memfitnahku lagi dan lagi? Karena kamu adalah sampah yang tidak berharga, dan kamu pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Hari ini tunggulah untuk benar-benar hancur dan dipermalukan kurasa. Bukankah gaun ini sama dengan yang sebelumnya? Apakah mereka berbeda? Apakah dia menjiplak? Pembawa acara, apakah ada kesalahan? Setelah diverifikasi, ini memang milik desainer Ann Yan, karya kompetisi. Ann Yan, karya ini adalah hasil kerja kerasku. Mengapa kamu melakukan plagiat? Anda langsung menyalinnya tanpa perubahan apapun, menjiplak desain orang lain. Betapa tidak tahu malunya. Ya, orang seperti ini tidak pantas untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ini benar-benar memalukan. Ini jelas merupakan penistaan seni. Itu tidak benar. Dengan bakat Ann Yan, dia sama sekali tidak akan repot-repot menjiplak. Periksa. Dan lihat apa yang terjadi. Ann Yan, meskipun di sekolah, kamu selalu menindasku. Aku sudah menoleransinya demi menjadi teman sekelas. Tapi karya ini adalah hasil kerja kerasku. Bagaimana bisa kamu melakukan plagiat? Yu Huan, apa yang kau bicarakan? Aku tidak melakukan semua hal ini. Ini adalah fitnah. Aku bisa menuntutmu. Ann Yan, sudah sampai sejauh ini. Dan kamu masih mencoba membantah. Kamu mau buktikan? Lihatlah tanganku. Dan kemudian lihat foto ini. Inilah buktinya. Apa yang terjadi? Gadis kecil ini terlihat sangat lembut dan lemah. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang berandal? Di sekolah ini, ada sampah masyarakat seperti itu. Ann Yan, inilah perbedaannya antara kamu dan aku. Aku terlahir sebagai putri sulung keluarga Yu, terlahir mulia. Dan kamu, tidak lebih dari sampah yang sangat rendah, terpuruk dalam debu. Tidak ada yang akan mempercayaimu. Apa sebenarnya yang kalian berdua inginkan? Sampah. Seharusnya tetap di tempat. Seharusnya berada. Ann Yan, jangan seperti ini. Aku akan memberikannya padamu. Oke. Ann Yan. Kakak. Terima kasih, Senior Jing Yang. Syukurlah kau baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Ann Yan, kami akan mengungkap jati dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak hanya tidak mengakui kesalahanmu, tetapi kamu berani memukul seseorang di depan begitu banyak orang. Ann Yan, aku atas nama penyelenggara membatalkan kualifikasimu. Keluar dari sini sekarang juga. Keluar. Keluar. Sampah seperti ini tidak pantas berada bersama kita. Cepat keluar. Kakak, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak menjiplak. Ann Yan, aku sudah meminta asisten Su untuk menyelidiki, dan hasilnya akan segera tersedia. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menunjukkan kekuatanmu dan memenangkan kejuaraan yang menjadi milikmu. Tapi kualifikasi kompetisiku telah dibatalkan. Dengan kakakmu di sini, menurutmu siapa yang bisa membatalkan kualifikasimu? Tuan ketiga kedua karya ini sama persis. Masalah plagiarisme Ann Yan tidak dapat dibantah. Dia harus didiskualifikasi dan dikeluarkan dari kompetisi. Sama persis. Lalu siapa yang menjiplak siapa? Sulit untuk dikatakan. Tuan ketiga, apa maksud dari ini? Apakah Anda berencana untuk di depan begitu banyak orang melindungi seorang plagiator? Apa yang ingin aku Bei Xiang Yu lakukan, akan aku lakukan. Bukan tempatmu untuk berkomentar. Semuanya, jika seorang kontestan menyerahkan dua karya yang identik, karya. Bukankah itu sebuah pengakuan? The film was Sepertinya translated ada. and
narrated sesuatu yang by M mencurigakan Media. tentang ini. Baiklah, saya pikir apa yang dikatakan Xiang Yu masuk akal. Tidak bisa seperti ini. Melakukan plagiat dengan metode yang sama. Apakah ini boleh? Desainer Enian, saya akan memberimu waktu. Jelaskan masalah ini. Terima kasih semuanya. Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Anyan, kakak berjanji padamu untuk membantumu mewujudkan impianmu. Kakak, ketika aku menjadi seorang perancang busana, kau harus datang dan menyaksikannya secara langsung, oke? Baiklah, Anyan kita pasti akan menjadi desainer paling menakjubkan di masa depan. Kakak, apakah kau ingat? Tentu saja. Kakak, aku percaya desain seseorang bisa dicuri. Tetapi konsep desain mereka tidak bisa dicuri. Tolong beri aku 10 menit. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa desain ini memang milikku. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia menghancurkan karya masukannya sendiri. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Manajer umum Meng, saya pikir dia sangat malu sampai marah. Mencoba menghancurkan bukti. Mari kita usir dia. Kamu salah. Anak ini menggunakan caranya sendiri untuk membuktikan dirinya. Manajer umum Meng, aku merasa kamu memberikan perhatian khusus pada Amian. Apakah kamu sangat tertarik padanya? Saya sangat tertarik pada anak ini. Saya harap dia tidak akan mengecewakan saya. Jalan kecil Enian ini dulu bersaing denganku memperebutkan Bei Xiangyu, dan sekarang dia ingin bersaing denganku memperebutkan juara kompetisi desainer. Karena kau sangat suka menjadi pusat perhatian, maka aku akan menghancurkanmu hari giarismenya. Semuanya, kurasa ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuanku, bukan? Ini masih daun. Dari tadi bukan. Dia tidak hanya membuat desain baru. Dalam waktu sesingkat itu, dia juga mematang dan membentuknya. Sekaligus, bakat dan keterampilan dasar seperti itu tidak kalah dengan Direktur Meng di masa mudanya. Bakat desainer Enian jauh di atasku. Pemeriksaan baru yang dilakukan dalam sekali jalan menjadi sebuah karya baru. Rasanya luar biasa. Segala sesuatu tentang dirinya jauh di atasku. Masa depan menjanjikan. Jalan kecil, silakan saja sombong. Sebentar lagi kau tidak akan tersenyum lagi. Baiklah semuanya, saya percaya bahwa mengingat bakat dan kemampuan desainer Enian, sama sekali tidak ada kebutuhan baginya untuk menjiplak. Oleh karena itu, saya umumkan. Tunggu, Ayah, kau akhirnya datang. Kepala sekolah, dia orangnya. Dia tidak hanya menjiplak karyaku, tetapi demi memuaskan publik, dia bahkan menciptakan trik memodifikasinya di tempat. Ayah harus mencari keadilan untukku. ini benar-benar keterlaluan. Liufu ayah Yuan. Menggunakan karya yang dijiplak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ini hanyalah aib bagi Universitas C kita. Hari ini dalam kapasitas saya sebagai kepala sekolah, saya akan menyingkirkan. Kepala sekolah, kau memfitnahku. Karya ini dirancang olehku secara pribadi mengenai mengapa ada 2 potong gaun yang identik di atas panggung. Kurasa kau hanya mengandalkan pernyataan satu orang. Pernyataan untuk menentukan bahwa saya menjiplak. Itu tidak benar kan? Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih berani berkelit. Yu Huan, ketika berbicara seseorang harus memberikan bukti. Ini adalah fitnah. Saya bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Ini buktinya. Semuanya. Ini adalah bukti. Enian menjiplakku. Kakak ketiga, jangan hentikan aku. Jika kamu naik ke sana sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Wanita yang kucintai diintimidasi, bukan? Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Jika kamu naik ke sana sekarang, kamu hanya akan membuat situasi menjadi semakin buruk. Ambil ini. Kau selalu iri pada bakatku, takut kalah dariku dalam kompetisi. Jadi kau diam-diam menyelinap ke kantor Guru Le dan mencuri draft desainku. Tidak mungkin. Dan waktu pengajuanmu, tepatnya sehari setelah milikku, Anda membuat tuduhan jahat. Semua ini dirancang oleh saya sendiri, Guru Le, karena Enian mengatakan dia punya bukti. Maka tolong beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Enian, akui saja. Guru Le, bagaimana Anda bisa? Ya Tuhan, dia benar-benar seorang plagiator. Aku hampir membiarkannya menipuku. Orang seperti ini harus dihukum berat, bukankah begitu? Ya, haruskah dia dihukum berat? Enian, aku tahu kau berasal dari latar belakang miskin dan seorang yatim piatu. Kau ingin mengandalkan kompetisi ini untuk membuat gebrakan dan memasuki masyarakat kelas atas. Tapi aku tidak bisa melihatmu terus menempuh jalan yang salah ini. Kepala sekolah Yu, saya melaporkan. Enian memang menjiplak karya Yu Huan. Anian, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih tidak mau mengakuinya. Saya tidak salah. Mengapa saya harus mengakuinya? Guru Li, saya selalu menganggap Anda sebagai
panutan saya yang paling dihormati. Mengapa Anda bersekongkol dengan mereka untuk memfitnah saya? Kau menghadapi malapetaka yang akan segera terjadi. Namun mulutmu masih sangat The keras film kepala. was Kalau begitu mari kita translated lihat and rekaman narrated by pengawasan M ini. Media. Lihat jepit rambut di kepalanya. Itu persis sama dengan yang ada di kepala Enyan. Sepertinya dia benar-benar pergi ke kantor dan mencuri draft desain Yu Huan. Sungguh tak tahu malu. Mari kita lihat bagaimana dia mencoba membela diri dari ini. Saya jelas tidak melakukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Enyan, sudah ku bilang, tidak ada yang akan mempercayaimu. Jika kau harus menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi pengemis bau yang tak berdaya dan tak punya pengaruh. Anyan, kau menjiplak desain, menyebabkan sekolah kerugian serius. Saya mengeluarkanmu sekarang juga. Seret Anyan keluar untukku. Ya, Tuan ketiga. Tuan ketiga Anda datang. Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Saya benar-benar tidak mencuri draft desain. Video ini pasti telah disintesis oleh mereka. Tuan ketiga, video ini diperoleh dari kantor keamanan. Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksa rekaman pengawasan. Rekaman ini memang nyata. Karena Tuan ketiga mengakui video aslinya nyata, maka saya pasti akan menangani ini dengan serius. Bagaimana tepatnya kamu akan menanganinya? Saya yakin dia tidak hanya harus dikeluarkan, tetapi juga dilarang secara permanen dari berpartisipasi dalam kompetisi. Dia tidak boleh seumur hidup ini menjadi seorang desainer. Baiklah, kalau begitu kami akan mengikuti saranmu. Singkirkan dia dari sini. Aku bilang rekaman pengawasan itu nyata, tapi aku tidak pernah bilang orang di video itu adalah Anyan. Tuan ketiga, apa maksud Anda dengan ini? Ayah, Enyan adalah simpanan Tuan Muda Gu. Tuan ketiga menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Muda Gu. Itulah mengapa dia melindunginya. Selama kita mengungkap warna aslinya, Tuan ketiga tidak akan berani terus melindunginya. Jadi begitu. Ayah, selama aku memenangkan kejuaraan kompetisi desain kali ini dan menjadi desainer top, status keluarga kita akan segera naik. Tuan ketiga orang di video ini jelas adalah Anyan. Untuk Anda mengatakan ini, bukti apa yang Anda miliki? Benar Tuan ketiga, Anda belum tertipu oleh Enyan kan? Apa sebenarnya hubungannya dengan Anda? Bukankah pacar Tuan muda gue? Itu Anyan. Bagaimana dia bisa terlibat dengan Tuan ketiga? Dia bahkan ikut campur dan bertingkah sebagai simpanan. Anyan, jangan takut. Dengan kakakmu di sini, tidak ada yang bisa membulimu. Kakak mereka akan salah paham. Tolong cepat turun. Kalian semua dengarkan baik-baik. Xiaoyan adalah adikku, adik Bi Sangyu. Apa? Dia adalah saudara perempuan Tuan ketiga. Dia berasal dari keluarga elit. Seandainya saja aku punya saudara laki-laki seperti itu, jalan kecil ini. Dia jelas-jelas sudah diusir oleh Xiaoyu, namun dia masih berlama-lama seperti hantu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Enyan bisa menjadi adikmu? Dia hanyalah seorang pengemis bau yang hidup dari beasiswa. Bagaimana dia bisa menjadi adikmu? Kau berbohong. Di dunia ini, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara padaku seperti itu. Sekarang turun ke sini. Ayah, Turun ke sini. Tuan ketiga. Ini semua karena saya gagal mendisiplinkannya dengan benar. Tuan Huan masih anak-anak. Tolong jangan salahkan dia. Cepat minta maaf. Tuan ketiga, saya akan mendisiplinkannya untuk Anda. Kepala sekolah, yuk. Mari kita lihat ini dulu. Kita bisa bicara nanti. Semuanya silakan lihat layar besar. Huan, bagaimana mungkin itu kau? Apel? Itu benar-benar Yu Huan. Dia mencuri draft desain Anyan. Dia hampir menipu kita semua. Orang ini benar-benar jahat. ya benar sekali. Dia benar-benar bekerja sama dengan guru itu untuk menjebak Enyan. Itu benar-benar mengerikan. Tuan ketiga, Yu Huan memaksa saya melakukan semua itu. Tolong ampuni saya. Enyan, saya tahu saya salah. Mengingat bagaimana biasanya saya sangat menjagamu. Tolong maafkan saya kali ini. Guru Li, untuk hal-hal yang Anda lakukan, Anda harus menghadapi hukuman sendiri. Kata-kata Anda ini, simpan saja untuk polisi. Ayah, saya tidak boleh dikeluarkan. Kalau tidak seluruh hidup saya akan hancur. Tolong selamatkan saya. Tuan ketiga, tolong ampuni kami. Jangan buang-buang napasmu. Dia terlibat dalam penyuapan dan menerima suap. Buktinya meyakinkan. Dia tidak bisa lari. Sisa hidup kalian harus habiskan dengan baik. Di penjara. Tuan ketiga, tolong ampuni saya kali ini. Tuan ketiga, tolong ampuni kami. Jangan takut, kakak ada di sini. Desainer Enyan, sungguh selamat untukmu. Kemenanganmu atas penghargaan ini. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Terima kasih. Terima kasih Direktur Meng. Namun, mengapa Anda berpikir saya adalah perancang karya ini? Ketika Yu Huan melihat karya itu, matanya penuh dengan keinginan. Tetapi ketika kamu melihat karyamu, ada cinta. Enyan, saya menaruh harapan besar padamu. Terima kasih Direktur Meng. Mama, mengapa aku punya tahi lalat di belakang telingaku, tapi Mama tidak? Di belakang telinga, tahi lalat merah kecil ini adalah tanda yang ibu tinggalkan untuk Cing Cing. Jika suatu hari Cing Cing tidak sengaja tersesat,
Ibu bisa menemukanmu menggunakan tanda ini. Tahi lalatnya persis sama dengan milik King Ching saat dia masih kecil. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Yan, kau jalang kecil. Mengapa kau harus bersaing denganku untuk segalanya? Ibu? Bibi, Ching, halo Tuan Muda Yu. Kakak Yan, selamat atas kemenangan kejuaraan. Di masa depan aku harus merepotkanmu untuk lebih sering membimbing kakak iparmu. Ching, perhatikan perilakumu di depan umum. Ibu, aku dan Xiaoyu awalnya bertunangan, kau tahu. Adik perempuan Yan memanggilku kakak ipar. The film was Sangatlah dibenarkan. translated and Ya, narrated by Merekalah yang M. Media. berhak bertunangan. Sementara, saya hanyalah seseorang yang bisa dibuang kapan saja. Orang luar. Benar adik perempuan Yan? Nonamen benar. mengabaikan orang yang seharusnya kamu senangkan, dan menjilat orang luar. Kamu sama sekali tidak berubah. Mengapa kau tidak mulai dengan memanggilku kakak ipar agar aku dengar? Jangan panggil dia seperti itu. Maksudku adalah, kita belum menikah. Tidak baik mengubah cara kamu memanggil seseorang sekarang. Ching, setelah kamu dan Xiang Yu menikah, maka biarkan Yan mengubahnya kembali. Oke, itu masuk akal. Bagaimanapun pengantin Xiaoyu dalam hidup ini hanya akan aku. Tidak ada orang lain yang bisa merebutnya. Bahkan jika mereka mencoba. Benarkan Xiaoyu? Baiklah, sudah larut. Benarkah saya yang menjamu hari ini? Sebagai cara untuk memberi selamat. Kalian semua. Yan, makanlah lebih banyak. Kamu terlalu kurus. Xiaoyu, cepat coba ini. Ini sangat enak. Seledri tumis dengan daging sapi adalah salah satu hidangan khas restoran ini. Cobalah. Terima kasih manajer umum Bang. Anyan, kamu alergi seledri. Apakah kamu lupa? Sungguh suatu kebetulan. Ching kita juga alergi terhadap seledri. Ingatan, benar-benar, biarkan pelayan membawanya pergi sebentar lagi. Xiaoyu, saya dengar kamu mengadopsi Yan ketika dia berusia 6 tahun. Sudah begitu lama, apakah kamu belum mencoba untuk menemukan orang tuanya? Kakak saya sempat berpikir untuk membantu saya sebelumnya untuk mencari mereka. Tapi saya tidak ingat apapun sebelumnya. Saya berusia 6 tahun. Saya hanya ingat bahwa saya dari Beijing. Dan kemudian, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Bukan berarti keluarga Beiku tidak mampu membesarkanmu. Mengapa saya merasakan keakraban yang aneh setiap kali saya melihat anak ini? Dan begitu banyak informasi. Cocok dengan Ching. Mungkinkah? Meskipun aku tidak tahu konflik macam apa yang kau dan Xiaoyu miliki di hatiku, kau akan selalu menjadi saudara perempuan Xiaoyu. Bagaimana menurutmu? Nonamen benar. Kakak saya dan saya akan selalu menjadi saudara kandung. Kalian berdua harus minum lebih sedikit. Makan. Saya akan ke kamar kecil dulu. Kakak, ini adalah kamar kecil wanita. Mengapa Anda di sini? Apakah kamu serius? Apa? Apakah kamu benar-benar hanya melihatku sebagai seorang kakak, bahkan sedikit pun tidak ada perasaan lain? Kami adalah saudara kandung. Kakak, jangan seperti ini. Kamu sebelumnya mengamuk untuk ikut serta dalam kompetisi. Kakak membiarkanmu pergi. Sekarang setelah kompetisi selesai, bukankah seharusnya kamu The film pindah was kembali? translated Jika and kamu tidak segera narrated pindah by kembali, M. Media. aku akan mencari 2 orang untuk membantumu pindah. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Sangat patuh. Senior, Anyan, aku menunggumu di sini sepanjang hari. Tapi kau turun dari mobil Gu Sijun. Kenapa? itu bukan urusanmu. Bukan urusanku. Kalau begitu kau ingin ini tentang Bei Xiangyu. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Anyan, aku sangat menyukaimu. Aku berharap aku bisa memegangmu di telapak tanganku. Tapi lihatlah dirimu. Pada malam upacara kedewasaanmu, kau bersama Bei Xiangyu. Kal, sekarang dia punya tunangan. Kau malah berhubungan lagi dengan Gu Sijue. Kau mempermainkanku seperti anjing. Bagaimana Anda tahu? Jika aku tahu kau adalah orang seperti ini, wanita nakal, seharusnya aku saat itu, aku akan langsung tidur denganmu saja. Tolong keluar. Kalau tidak saya akan memanggil polisi. Kau masih ingin memanggil polisi untukku? Jika orang yang berdiri di sini hari ini adalah Bei Xiangyu, apakah kau masih akan memanggil polisi? Senior, tenang sedikit, jangan gegabah. Anyan, di mana sebenarnya aku? Tidak sebagus Bei Xiangyu. Aku mohon padamu, jadilah bersamaku saja. Aku akan memberitahumu bahwa akulah orangnya yang paling mencintaimu. Tolong. Xiaoyu. Dadaku sangat sakit. Tolong lihatkan untukku.
Jika kamu tidak enak badan, pergilah ke rumah sakit. Xiaoyu, mengapa kau sama sekali tidak punya rasa romantis? Sama sekali. Aku ingin menghabiskan malam ini bersamamu. Hentikan mobilnya. Bawa dia pulang. Xiaoyu. Xiaoyu, kau mau kemana? Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi si pezina sudah tiba. Seleranya memang cukup bagus. Kamu mencari mati. Kakak berhenti memukulnya. Jika Anda memukulnya lagi, seseorang akan mati. Tidak akan baik jika itu terinfeksi. Anyan, aku minta maaf. Kakak Anda tidak perlu meminta maaf. The film was Masalah ini translated tidak ada and hubungannya dengan narrated by Anda. Jika M-Media. aku mengantarmu pulang, ini tidak akan terjadi padamu. Kakak, Tuan Gu, dan saya hanyalah teman baik. Di masa depan, bisakah Anda berhenti mendorong saya ke arahnya? Kakak mengerti. Anyan, jika suatu hari kakak sebenarnya tidak sebaik yang kamu pikirkan, apakah kamu masih akan? Kakak tidak peduli apapun. Anda berubah menjadi. Saya tidak akan pernah meninggalkan Anda. Halo, Tuan ketiga, ada apa? akun yang digunakan untuk menculik Nona Anyan sebelumnya telah ditemukan. Baiklah, aku tahu. Coba lihat. Dia terlihat persis seperti Direktur Meng. Ketika kamu masih muda, persis sama. Cincin telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, tetapi sifat aslinya tidak berubah sama sekali. Namun sekarang ketika saya melihat Meng Qing, saya selalu merasa seperti orang asing. Apakah Anda mencurigai Nona Meng Qing? Bukan putri kandung Anda. Kamu harus pergi ke sana sendiri, ke panti asuhan tempat Qing Qing tinggal. Segala sesuatu tentang latar belakangnya. Saya perlu tahu. Ya. Mengapa kamu merasa tidak enak badan? Saya baik-baik saja. Jika saya tidak tahu betapa mudanya kamu, saya akan mengira kamu hamil. Kakak Xiang, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin saya hamil? Itu salah saya karena berbicara tidak pada tempatnya, Kakak Xiang. Istirahatlah sebentar. Janinnya berkembang dengan sangat sehat, tidak ada masalah. Cukup lakukan pemeriksaan prenatal tepat waktu. Terima kasih dokter, saya mengerti. Ngomong-ngomong, jika kamu punya waktu, kamu sebaiknya tetap mengundang ayah anak itu untuk ikut serta. Dia akan menjadi seorang ayah, jadi dia sebaiknya tetap belajar beberapa pengetahuan tentang pengasuhan anak. Kakak, kita punya anak sekarang. Jika Anda tahu tentang ini, Anda pasti akan senang juga kan? Anyan. Meng Qing. Milik Bei Xiangyu. Saya juga tidak tahu. Kau jalan kecil tak tahu malu. Aku benar-benar meremehkanmu. Dengan tak tahu malu naik ke ranjang saudaramu sendiri. Dan sekarang kau bahkan berani membawa anaknya dan memamerkannya di depan umum. Apakah kamu sangat ingin menjadi simpanan? Saya tidak. Kamu masih berani menyangkalnya. Kamu kembali ke keluarga Bei dalam keadaan hamil. Bukankah itu hanya karena kamu ingin mengandalkan anak ini agar Xiao Yu memberimu status yang layak? Saya tidak mau merusak hubungan antara kamu dan Xiao Yu. Aku hanya ingin memberikan anak dalam kandunganku. Seorang ayah. Cukup. Aku adalah tunangan Xiao Yu. Aku adalah nyonya masa depan keluarga Bei. Hanya aku yang pantas melahirkan anak Xiao Yu. Keluar dari sini. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Di mana Anyan? Nona Anyan merasa tidak enak badan. Dia pergi ke rumah sakit. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Anyan. Apakah menurutmu Xiao Yu setelah mengetahui tentang ini akan merasa jijik? Bahkan jika kamu melahirkannya, dia hanya akan tetap menjadi anak haram tersembunyi yang tidak akan pernah bisa melihat cahaya, ditunjuk dan dikutuk selama sisa hidupnya. Meskipun begitu, ini tetap anak Xiao Yu dan anakku. Bukan kamu yang berhak memutuskan. Anyan, kamu adalah seseorang yang bisa diusir kapan saja. Aku akan membunuhmu.
Itu bahkan lebih mudah daripada membunuh semut kecil. Apakah menurutmu Xiaoyu akan menyalahkanku? Nona Meng, tuan ketiga ada di sini. Yan, kenapa kita tidak bertaruh? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tidak bisakah kamu menahannya saja? Tahan saja, oke? Apa yang terjadi? Xiaoyu, kakak Yan, dia sedang hamil. Xiaoyu, tolong cepat bujuk dia. Segera atur untuknya. Kenapa? Kenapa? Apakah kamu pikir dengan melahirkan dia, kamu bisa menikah dengan keluarga kaya? Kakak, Anyan, Xiaoyu, ada hal lain yang perlu kuberitahukan padamu. Aku hamil. Itu pasti terjadi malam itu. Xiaoyu, kamu akan menjadi seorang ayah. Apakah kamu senang? karena kamu hamil, jangan tinggal di tempat yang tidak menguntungkan seperti itu. Kakak, anak dalam kandunganku juga darah dagingmu. Kenapa kamu begitu kejam? Kakak, apakah kamu sangat membenciku? Lalu, kenapa kamu saat itu mengucapkan kata-kata itu padaku? Kenapa kamu berulang kali terus-menerus membuatku menaruh fantasi tentangmu? Kamu sudah menang. Kenapa kamu masih di sini? Aku datang untuk membagikan kabar baik kepadamu. Hanya dalam 1 bulan itu akan menjadi pernikahanku dengan Xiaoyu. Saat itu, aku akan menjadi Nyonya B yang sah. Yan, hal-hal yang bukan milikmu, jangan pernah kamu impikan dengan bodoh. Anakku adalah putra sulung sah dari keluarga B. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan anakku berakhir seperti ini. Cepat dan datang ke sini. Lakukan operasi padanya. Apa yang kamu lakukan? Semuanya mundur. Jangan mendekat. Anyan, apa yang kamu lakukan? Jangan gegabah. Jangan lakukan hal bodoh. Bodoh. Hal paling bodoh yang pernah aku lakukan adalah mempercayaimu. Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas? Beritahu kakakmu. Kakak akan menyetujui apapun yang kamu minta. Oke, letakkan pisaunya. Lalu bagaimana jika aku katakan, aku ingin anakku hidup? Sama sekali tidak mungkin. Kakakmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak punya status atau gelar sekarang. Jika kamu melahirkannya, dia hanya akan menderita bersamamu. Aku tidak ingin status. Aku hanya ingin anakku. Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, aku tetap menginginkannya. Perutku. Anyan, Xiaoyu. Aku hampir ketakutan setengah mati barusan. Kakak Yan. Aku hampir berpikir, aku telah kehilangannya. Anyan, Mengqing hamil dengan darah dagingku. Ini terlalu tidak masuk akal. Anyan, patuhlah. Lakukan saja operasinya. Jangan mendekat. Mundur. Anyan, letakkan pisaunya. Anyan, Kakak. Anyan, selama kamu tidak melukai dirimu sendiri, kakak akan menyetujui apapun. Kalau begitu aku ingin membawa anakku dan meninggalkan keluarga B. Mulai sekarang dia akan hanya menjadi anakku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga B. Apa yang kamu katakan? Kamu ingin pergi? Ya, Baiklah. Jika kamu meninggalkan keluarga B hari ini, kamu tidak perlu kembali lagi selamanya. Tuan ketiga mohon, yakinlah. Mulai sekarang aku tidak akan mengganggumu lagi. Anyan, aku meremehkanmu. Kamu boleh pergi. Nona Anyan, jangan keras kepala lagi. Serahkan saja pada tuan ketiga. Biarkan dia pergi. Anyan, Tuan ketiga, anak di perut Nona Anyan. Anak itu telah diselamatkan, tapi dia tidak bisa menahan rangsangan lebih lanjut. baiklah. Aku mengerti. Xiaoyan, insiden besar seperti itu terjadi padamu. Namun pria itu bahkan tidak muncul. Dan sekarang kamu benar-benar ingin demi dirinya The film was memutuskan hubungan denganku. translated and narrated by Aku M perlu Media. menyelidiki. Siapa ayah dari anak itu? Mengerti? Tolong. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Seseorang benar-benar berani melakukan pembunuhan di wilayah grup B. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Cepat pergi dan panggil orang. Baiklah, Siapa yang melakukannya? Men. Aku tidak tahu mengapa.
Tapi aku selalu merasa seperti aroma padanya. Pernah aku cium di suatu tempat sebelumnya. Kakak Yao. Meng Wanxin mencurigai identitasku. Dia bahkan mengirim orang ke panti asuhan. Jika dia tahu bahwa aku adalah penipu, apa yang harus kulakukan? King King serahkan padaku. Terima kasih Kakak Yao. Aku tahu kamu yang terbaik bagiku. King King, aku merindukanmu. Sudah lama sekali sejak aku melihatmu. Kakak Yao, aku agak sibuk akhir-akhir ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Meng Wanxin dia telah mengirim orang untuk mengikutiku. Jika dia mengetahuinya, itu akan mengerikan. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Xiao Yu. Aku hampir ketakutan setengah mati barusan. Aku tidak menyangka kakak Yan Yan. Dia benar-benar ingin membunuhku. Jika kamu tidak datang tepat waktu. Mengapa kamu pergi ke ruang operasi? Aku hanya merasa bahwa kakak Yan Yan dan aku sama-sama wanita. Dan kami berdua sedang hamil. Aku hanya ingin membujuknya. Dia pasti terlalu mencintai ayah anak itu. Dan tidak sengaja melukaiku. Itu perhatian darimu selama waktu ini. Istirahatlah dengan baik. Ya. Aku akan mendengarkanmu. Xiao Yu, hanya dalam 1 bulan, kita akan menikah. Mungkinkah kamu tinggal di sini dan menemaniku? Perusahaan masih memiliki beberapa urusan malam ini. Aku akan kembali nanti untuk menemanimu. Xiao Yu, Tuan ketiga, mengenai Nona Anyan, ayah dari anak di perutnya. Kami telah menemukan identitasnya. Aku mengirim orang untuk menyelidiki Nona Anyan. Keberadaan selama 6 bulan terakhir. Hanya tuan muda gue dan Jing yang 2 pria. Tidak ada yang lain. Jika dia tidak punya pacar, lalu anak di perutnya, bagaimana bisa ada? Tuan ketiga, ada satu hal lagi. Aku merasa perlu untuk memberitahu MO. Pada hari ulang tahun Nona Anyan, dia pergi ke Hotel Xingyan. Apa? Mungkinkah benar-benar dia malam itu? Bagaimana dengan pasing di ranjang ini? dia bangun pagi ini dan bersikeras untuk keluar. Tidak peduli bagaimana kami mencoba membujuknya, dia tidak mau mendengarkan. Sudah keluar. Apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Tidak. Dia benar-benar memperlakukan hidup seperti permainan. Tuan ketiga, orang-orang yang kami kirim untuk mengikuti Nona Anyan, semuanya dikirim kembali olehnya. Inilah yang dia minta seseorang sampaikan kepadamu. Kakak, terima kasih sudah menjagaku selama bertahun-tahun ini. Yang ada di perutku ini adalah anak pertama kita. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya dibunuh oleh ayah kandungnya. Karena itu, aku hanya bisa memilih untuk pergi darimu bersama anak ini. Kakak, gunung tinggi dan air jauh. Kita tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Jaga diri baik-baik. The film was translated and narrated by M Media. Tuan ketiga, haruskah kita mengikuti? Nona muda itu sudah larut malam. Kamu mau pergi kemana sendirian? Ayolah. Kami para saudara bukan orang jahat. Gadis cantik. Kamu cukup cantik bukan? Ikutlah dengan kami. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu terus begini, aku akan memanggil polisi. Gadis kecil, kamu tidak menghargai kebaikan. Minggir. Kamu baik-baik saja. Awas! Kejar mereka. Kejar. Tuan ketiga, Anda terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku harus mengisi bensin dulu. Kakak kamu baik-baik saja. Kepalaku sedikit pusing. Kenapa kamu tidak pulang bersamaku saja? Aku punya kotak pertolongan pertama di rumahku. Aku akan membantumu membalutnya. Tuan ketiga, berhentilah melihat-lihat. Tempat ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan rumah keluarga B yang megah dan mewah. Jika kamu meremehkannya, maka pergilah saja. Tidak, tentu saja. Biar aku yang melakukannya. Lukanya agak dalam. Tahan sebentar. Anyan, apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Aku baik-baik saja. Jika kamu mencoba untuk menyentuhku lagi, aku akan menusuk lukamu dengan kuat. Apa yang kamu lakukan? Jika ini membuatmu lebih bahagia, silakan saja. Anyan, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang pergi ke hotel malam itu. Aku juga tidak tahu bahwa anak yang kamu kandung
sebenarnya adalah anakku. Jadi kenapa? Jadi kamu pikir satu permintaan maaf sudah cukup untuk menutupi semuanya? Aku tahu, rasa sakit kecil yang aku derita ini, dibandingkan dengan rasa sakit yang kamu derita, tidak ada apa-apanya sama sekali. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Aku sudah bilang, anakku. Dia hanya anakku. Kamu tidak ada hubungannya dengannya. Pergi, jangan datang mencariku lagi. Bibi, aku punya permintaan yang lancang. Aku harap kamu bisa menyetujuinya. Tuan muda ketiga B yang bermartabat ini, ternyata ada saatnya dia harus memohon kepada seseorang. Ceritakan padaku. Bibi, aku harap kamu bisa secara pribadi maju untuk mengundang desainer Anyan juara kompetisi ini untuk bergabung dengan Meng Horticulture. Ya, tidak masalah. Namun aku punya satu syarat. Baiklah, Bei Xiangyu, Bei Xiangyu. Bahkan jika kau adalah raja neraka yang hidup di Beicheng, lalu kenapa memperlakukan putriku dengan sangat buruk? Bahkan jika aku mempertaruhkan semua yang dimiliki keluarga Mengku, aku harus mencari keadilan untuk... King. Kamu akhirnya setuju untuk menemuiku. Kakak Yao, silakan duduk dulu. Masalah yang kuminta kau selidiki, bagaimana penyelidikannya? Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Anyan adalah putri kandung keluarga Meng. Kenapa? Semua yang dia lakukan lebih baik dariku, dan dia masih ingin mencuri dariku. King, jangan khawatir. Masalah mengenai panti asuhan, aku sudah menanganinya. Tidak ada yang akan tahu bahwa kamu adalah penipu. Tidak, ini tidak cukup. Hanya orang mati. Yang paling aman. Pembunuhan. Kakak Yao. Kau yang terbaik bagiku. Tolong bantu aku ya. Selama kamu mengatakannya, aku bersedia melakukan apa saja. Ini yang kau lakukan untukku, gaun pengantin yang dirancang. Ya Nona Meng, apakah ada sesuatu yang tidak Anda puas? Desainmu terlalu kuno, sama sekali tidak cocok untukku. Apa kau benar-benar seorang desainer profesional? Ini semua dirancang sesuai dengan persyaratan Anda untuk gaun pengantin. Nona Meng, daripada berada di sini mempertanyakan kemampuan saya, Anda harus meningkatkan selera Anda sendiri. Biasanya Nona Meng itu sombong dan lalim di perusahaan. Sekarang Anyan mungkin sudah tamat. Aku sudah bisa membayangkan dia menangis terseduh-seduh nanti, pingsan. Anyan, pernikahanku 2 minggu lagi adalah dalam setengah bulan. Apa kau sengaja melakukan ini? Nona Meng, apakah Anda memiliki delusi penganiayaan? Aku tidak peduli. Aku ingin kau mendesainnya ulang, dan aku ingin kau menjahitnya dengan tangan. Ini adalah pabrik keluargaku. Kau pergi ke sini dan buat gaun pengantinku. Tidak masalah. Saya jamin bahwa sebelum pernikahan Anda, saya akan membuat gaun pengantin dan mengirimkannya kepada Anda. Aku akan menunggu. Anyan, karena kau menghantuiku, maka aku harus menyingkirkanmu. Halo, saya sudah tiba. Demi King, aku akan menabrakmu. Anyan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini tidak akan terjadi lagi. Itu membuatku takut setengah mati. Saya pikir, saya akan mati. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengganggumu, mereka harus melangkahi mayatku dulu. Tuan ketiga, ikan lumpur bau itu sudah tertangkap. Aku sudah mengambil alih kendali sistem kemudinya. Anyan, aku sangat senang kau baik-baik saja. Itu membuatku takut setengah mati. Presiden Meng, ada urusan apa Anda di sini? Sebenarnya mengungkap konspirasi Meng King adalah ide Presiden Meng. Aku hanya melaksanakannya. Itu ide Anda, tapi bukankah Anda Ibu Meng King? Dia bukan Xiaoyan. Dalam hal hubungan darah, aku adalah ibumu. Tapi saya hanyalah seorang yatim piatu. Jika bukan karena kakakku menyelamatkanku 10 tahun yang lalu, saya mungkin bahkan tidak hidup. Tunggu biar kutunjukkan padamu. Lihat, Anyan. Anda benar-benar ibu saya. Ketika kau berusia 6 tahun, kau pergi bermain dengannya. Setelah itu kau diculik oleh orang jahat. Mereka mengira kau sakit dan tidak akan hidup lama. Jadi mereka meninggalkanmu. Kemudian kamu pulih secara ajaib, tapi kamu kehilangan ingatanmu dari sebelum usia 6 tahun. Ketika kamu berusia 8 tahun, aku melihatmu di jalan. Kamu sangat gelap dan kurus saat itu. Ada sebuah intuisi bahwa aku harus membawamu pulang. Bagus, saya akhirnya punya ibu. Saya tidak lagi anak liar tanpa orang tua. Bagus, saya akhirnya punya ibu. Aku telah membuatmu menderita. Baiklah, kita masih punya hal lain yang harus dilakukan. Lepaskan kau, lepaskan aku. Beraninya kau menyentuhku. Xiao Yu tidak akan melepaskanmu.
Bang King, apa yang ingin kamu katakan padaku? Xiaoyu, mereka benar-benar berani mengikatku, Xiaoyu. Nona Meng, sebelum semuanya jelas, kamu belum boleh berdiri. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. King, aku minta maaf. Aku gagal. Diam. Xiaoyu, tidak. Tidak percayalah padaku. Apapun yang dia katakan, dia memfitnahku. Aku tidak melakukan apa-apa. King, Jangan sentuh aku. Xiaoyu. Aku tidak bersalah. Dia dan aku tumbuh di panti asuhan yang sama. Dia mengancamku. Dia bilang jika aku tidak memberinya uang, dia akan merusak reputasiku. Yan juga dipaksa olehnya. Dia juga memaksaku untuk menipunya agar pergi ke sana. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku belum mengatakan apa-apa, dan kau sudah mengakuinya. Bisakah kau memaafkanku? Kau memalsukan identitas putriku. Juga dipaksa olehnya. Ibu, apa yang kau katakan? Kau memalsukan tes garis keturunan. Kau memalsukan identitas putriku. Kau menipu di mana-mana. Hal-hal itu, mana yang tidak kau lakukan? Aku sungguh memperlakukanmu seperti ibuku. Ibu aku tidak memberitahumu. Yan adalah putri kandungmu. Aku takut kau tidak menginginkanku. Cing. Jika kau merasa puas, jika kau punya niat baik, mengandalkan aku yang membesarkanmu selama bertahun-tahun, keluarga Meng kita tidak akan tanpa tempat untukmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Sangat salah dan keterlaluan. Aku salah, ku mohon jangan tinggalkan aku. Ibu, jangan begini. Xiaoyu. Aku hamil. Aku masih punya di perutku, anakmu sendiri juga. Jika kau tidak menyebutkannya, aku benar-benar akan lupa. Xiaoyu. Kau masih mencintaiku, kan? Kalau begitu mari kita menikah, oke Xiaoyu? Malam itu, kaulah yang menipuku untuk masuk ke kamarku. Kau menipuku untuk mengandung anakku itu. Kau menipuku agar percaya Yan sedang mengandung di perutnya anak pria lain. Itu juga kau, aku hampir menghancurkan darah dagingku sendiri. Tidak, aku tidak. Nona Meng, Hantu. aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku. Hantu. Menjauhlah dariku. Untungnya jantungku mengalami perpindahan bawaan. Kalau tidak hari itu kamu pasti sudah menggunakan satu serangan untuk mengirimku ke surga. Laporan paternitas Meng King dipalsukan olehku. Selain itu, Meng King sama sekali tidak pernah hamil. Semua yang dia lakukan adalah upaya untuk menikah dengan keluarga Beck. Kebohongan yang dia buat sendiri. Bang King, sekarang setelah semuanya sampai Film pada was titik ini, translated apalagi yang and harus kau jelaskan? narrated by Media. Xiaoyu. Ibu? Ibu? Aku kalah. Entah kau ingin membunuhku atau menyiksaku. Itu terserah padamu. Seret dia keluar untukku, dan cincang dia berkeping-keping untuk memberi makan anjing. Tunggu sebentar. Kakak orang seperti dia. Jangan kotori tanganmu. Seseorang seperti dia. Lebih baik serahkan pada polisi. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Yan, dia adalah putri kandungku. Oleh karena itu mulai hari ini, pewaris masa depan grup Meng kita, pewaris masa depan, adalah Yan. Desainer N. Selamat Direktur Meng. Atas reuni keluarga, pantas saja desain Direktur N sangat luar biasa. Ternyata dia mewarisinya darimu. Direktur N mengenai pekerjaan di masa depan. Mohon berikan kami lebih banyak bimbingan. Selama periode ini, terima kasih atas bantuan Anda semua. Sekarang untuk waktu ke depan, saya harap semua orang bisa bersatu dan maju bersama, menciptakan masa depan yang lebih baik. Kau bisa mengumumkan pekerjaannya sekarang. Baiklah, semuanya silakan kembali bekerja dulu. Yan, sekarang setelah kau kembali ke grup Mengku, kau adalah putri sulung kami yang sah. Mama punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa pendapatmu tentang pasanganmu? Ibu, saya tidak ingin mempertimbangkan hal-hal ini sekarang. Saat ini, saya hanya ingin membangun merek independen saya dengan baik. Hal-hal lain akan saya pertimbangkan nanti. Pertimbangkan nanti. Kau bisa menunggu. Tetapi anak di perutmu tidak bisa menunggu. Apakah kau ingin dia tumbuh tanpa seorang ayah? Tentu saja saya berharap saya bisa memberinya keluarga. Tapi Mama hanya bertanya padamu, jauh di lubuk hatimu. Apakah kau masih menyukai Big Xiangyu? Kurasa menyukai.
Xiaoyan. Aku pernah kehilanganmu sekali. Sekarang aku ingin mendapatkanmu kembali, bisakah? Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Saya mau. Menikahlah dengannya. Anyan, mulai sekarang aku sama sekali tidak akan membiarkanmu atau anak itu menderita keluhan apapun. Jika aku melakukannya, semoga aku disambar 5 petir dari langit. Jangan biarkan anak di perutmu mempelajari kebiasaan buruk darimu.